Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nova Ramdantia Lestari dari Prodi Pendidikan Nurse tingkat 3E. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan komunitas penyakit tidak menular rematik yang beranggotakan saya sendiri. Yang pertama, ada skenario kasus. Di RT 1 RW 7 Kelurahan Campaka terdapat 150 penduduk lansia dengan jumlah laki-laki sebanyak 65 jiwa dan perempuan sebanyak 85 jiwa. Berdasarkan hasil angket, 30% lansia mengalami masalah kesehatan rematik, dan berdasarkan hasil angket hanya 20% lansia yang melakukan pemanfaatan fasilitas serta puskesmas dari penduduk yang menderita rematik. Lalu di sini ada data inti. Yang pertama itu ada lokasi. Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Andir, Kelurahan Cempaka, RT 1 RW 7. Yang kedua ada data demografi. Di Kelurahan Cempaka RT 1 RW 7, Kecamatan Andir memiliki jumlah penduduk lansia sebanyak 20 jiwa, laki-laki sebanyak 12 jiwa dan perempuan sebanyak 8 jiwa. Yang ketiga ada status perkawinan. Status perkawinan lansia di Kelurahan Cempaka RT 1 RW 7 Kecamatan Andir sudah menikah semua, tetapi masih ada yang utuh dan ada juga yang tidak utuh. Yang keempat ada nilai, kepercayaan, dan agama. Mayoritas responden beragama Islam yaitu 100%. Berdasarkan survei, terdapat masjid untuk beribadah dan sebagian besar lansia suka mengikuti pengajian rutinan di masjid terdekat. Lalu yang selanjutnya ada 8 data subsistem. Yang pertama itu ada lingkungan fisik. Berdasarkan hasil observasi, kebersihan lingkungan di Kelurahan Campaka RT 1 RW 7 Kecamatan Andir terjaga dengan baik dan menunjukkan kondisi pemukiman yang padat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kader di Kelurahan Campaka RT 1 RW 7 jarang mengadakan kegiatan olahraga terhadap lansia. Lalu yang kedua ada pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak puskesmas atau pelayanan kesehatan jarang memberikan edukasi tentang penyakit rematik dan yang lainnya, karena jangkauan dari puskesmas sangat tidak terjangkau dan kurangnya tenaga kesehatan di desa tersebut. Berdasarkan hasil angket, 20% lansia yang melakukan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Jadi hanya sedikit yang memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk lansia. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Berdasarkan hasil studi dokumen bahwa 85% penduduk lansia kebanyakan sudah tidak bekerja dan mengandalkan anaknya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Berdasarkan hasil angket, 30% lansia mengalami masalah kesehatan seperti rematik, osteoporosis dikarenakan pendapatannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat ada transportasi. Berdasarkan hasil wawancara, jenis transportasi yang digunakan adalah angkutan umum dan kendaraan pribadi berupa motor. Lalu yang kelima ada politik dan pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara kader bahwa mereka jarang mengkaji kesehatan pada lansia. Lalu yang keenam ada komunikasi. Media komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi pengetahuan tentang kesehatan melalui televisi. Yang ketujuh ada pendidikan. Berdasarkan hasil angket, 75% tidak paham mengenai penyakit rematik dan akibat yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil wawancara, 20 orang mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait rematik. Pendidikan terakhirnya adalah lulusan SLTP 8 orang dan SLTA 12 orang. Yang terakhir ada rekreasi. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada taman ataupun area khusus untuk rekreasi bagi lansia. Yang selanjutnya ada analisa data. Yang pertama, berdasarkan hasil studi dokumen bahwa 85% penduduk lansia kebanyakan sudah tidak bekerja
dan hanya mengandalkan anaknya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelayanan kesehatan sulit dijangkau oleh masyarakat. Pihak puskesmas atau pelayanan kesehatan jarang memberikan edukasi karena sulit menjangkau wilayah tersebut dan jumlah tenaga kesehatan yang tidak mencukupi sehingga sulit untuk melakukan kegiatan di luar gedung. Berdasarkan hasil angket, hanya 20% lansia yang mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan serta puskesmas. Untuk masalah keperawatannya, ada defisiensi kesehatan komunitas. Untuk analisa data yang kedua, berdasarkan hasil wawancara, terdapat kader kesehatan namun belum tentu memahami tentang penyakit rematik. Berdasarkan hasil wawancara kader, bahwa mereka jarang mengkaji kesehatan pada lansia. Berdasarkan hasil angket, 78% lansia tidak paham mengenai penyakit rematik dan akibat yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil wawancara, terhadap 20 orang lansia, mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait rematik. Pendidikan terakhir ke-20 lansia tersebut adalah SLTP 8 orang dan SLTA 12 orang. Berdasarkan hasil angket, 30% lansia mengalami masalah kesehatan rematik. Untuk masalah keperawatannya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Lalu selanjutnya ada intervensi. Data yang pertama, berdasarkan hasil studi dokumen bahwa 85% penduduk lansia kebanyakan sudah tidak bekerja dan hanya mengandalkan anaknya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelayanan kesehatan sulit dijangkau oleh masyarakat. Pihak puskesmas atau pelayanan kesehatan jarang memberikan edukasi karena sulit menjangkau wilayah tersebut. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak mencukupi sehingga sulit untuk melakukan kegiatan di luar gedung. Berdasarkan hasil angket, hanya 20% lansia yang mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan serta puskesmas. Lalu diagnosanya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Untuk hasilnya, prevensi primer, kompetensi masyarakat, prevensi sekundernya, kontrol terhadap kelompok berisiko efektivitas, program masyarakat status kesehatan keluarga, dan prevensi tersiernya, partisipasi tim kesehatan dalam keluarga, pengembangan sumber yang ada di komunitas. Untuk intervensinya, prevensi primer, yang pertama, pengembangan program pencegahan dan penanganan rematik. Yang kedua, pelatihan kader mengenai deteksi dini penyakit rematik, pentingnya hidup produktif saat usia lanjut. Dan prevensi sekundernya, yang pertama, kader melakukan screening kesehatan rutin terhadap lansia, yang kedua dibentuknya pusling atau poskesdes, yang ketiga pembentukan kelas lansia seperti terapi okupasi, yang keempat pemasangan poster lansia dan rematik, yang kelima pembentukan dan pengaktifan toga atau batra, yang keenam kunjungan rumah untuk memberikan informasi tentang rematik. Dan untuk prevensi tersiernya, yang pertama tindak lanjut melalui telepon seperti membuat grup WhatsApp, yang kedua pencatatan insiden, yang ketiga pemantauan hasil okupasi lansia untuk meningkatkan nilai ekonomi, dan yang terakhir evaluasi keberhasilan toga dan batra. Untuk data yang kedua, berdasarkan hasil wawancara, terdapat kader kesehatan namun belum terlalu memahami tentang penyakit rematik dan juga mereka jarang mengkaji kesehatan pada lansia. Hasil wawancara terhadap 20 orang lansia mengatakan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait rematik. Pendidikan terakhir ke-20 lansia tersebut adalah SLTP 8 orang dan SLTA 12 orang. Berdasarkan hasil angket, 75% lansia tidak paham mengenai penyakit rematik dan akibat yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil angket, 30% lansia mengalami masalah kesehatan rematik. Untuk diagnosanya,
ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Untuk hasilnya, prevensi primer yang pertama, pengetahuan perilaku sehat, yang kedua, pengetahuan promosi kesehatan, yang ketiga, pengetahuan gaya hidup sehat. Untuk prevensi sekundernya, perilaku promosi kesehatan, yang kedua, partisipasi dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan, dan prevensi tersiernya, pengembangan sumber yang ada di komunitas. Untuk intervensinya, prevensi primer, lakukan penyuluhan kesehatan tentang rematik pada masyarakat dan lansia. Prevensi sekunder yang pertama, pelatihan kader tentang lansia dan rematik. Yang kedua, seminar mengenai lansia dan permasalahannya bersama warga dan para tenaga sipil pemerintahan. Prevensi tersiernya yang pertama, pencatatan insiden. Yang kedua, meningkatkan dukungan pemerintahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.